Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi Salpe. Mungkin ada pengantar dari Ketua Lingkungan. Ya, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ketua Lingkungan atau dari tuan rumah, silakan. Dari Bapak atau Ibu. Silakan Pak. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kami sebagai bukan ketua lingkungan, kepala keluarga mengucapkan selamat datang kepada Anda dan kepada yang dari DPP juga kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Kami persilakan untuk membuka doa pertemuan kita pada sore hari ini di rumah kami. Terima kasih, puji Tuhan, syukur semuanya kita bisa hadir cerah dan tidak ada apa, tidak ada yang kita tunggu lagi. Silakan untuk membuka doa kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pada pertemuan kedua ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam lagu dan tanda salib, mari kita buka di halaman 10. Jadi pertemuan kedua ini adalah merespon jeritan kaum miskin dan terpinggirkan. Ini materi di pendalaman tema APP yang pertemuan kedua atau di minggu kedua ini cukup berat sebenarnya, merespon jeritan kaum miskin dan terpinggirkan. Karena memang kata miskin itu bisa diartikan banyak hal. Miskin tak makan juga miskin, miskin tak punya duit juga miskin, miskin tidak punya akses juga miskin, miskin tidak memiliki tempat tinggal juga miskin. Ya, jadi miskin itu relatif. Makanya kita ingat gubernur kita dulu, ya, susah kalau mengatakan orang Dayak miskin katanya. Rumahnya misalnya dari kulit kayu, tapi dia tidak merasa miskin begitu, karena miskin itu harus dilaporkan ke pemerintah. Miskin itu ada indikatornya, penghasilannya 600.000 sebulan kalau tidak salah, atau sekarang 100 juta ke bawah lah. Karena kalau orang di kampung itu kan tidak punya pendapatan, tapi dia bisa hidup. Dia punya anak banyak juga, bingung juga kan. Nah, mungkin dia miskin akses, ya miskin akses jalan, miskin akses apa. Nah, kalau di kota ini sebenarnya miskinnya mungkin pada materi mungkin ya. Pada sumber-sumber pendapatan atau sumber pekerjaan ya. Itu miskin. Atau bahkan lebih parahnya adalah miskin iman. Gereja dekat ya. Kalau di kampung itu saya ingat, saya waktu tugas di Bengkayang itu ada satu desa tuh punya 3 gereja. Apa kok bangun 3 gereja di 3 dusun nih? Jauh Pak. Kalau kami pergi ke dusun sana itu 10 kilo. Becek-becek katanya. Ya udah kami bangun gereja di dusun kami. Di ujungnya lagi ada 8 kilo buat. Jadi dalam satu desa itu bisa 3 gereja. Karena apa? Kalau datang ke gereja terdekat jalan kaki. Pakai sepeda motor bisa jatuh Pak katanya. Sekarang aja punya sepeda motor. Nah, sedangkan kita di kota ini mungkin untuk datang ke gereja fasilitas banyak ya. Cuman mungkin ketiadaan transport ya, kalau dulu ada oplet lancar ya untuk misa pertama. Tapi kalau Jeruju ini lancar sih. Oplet masih banyak ketimbang daerah-daerah lain. Tetapi kalau kita lihat sekarang mungkin yang agak melelahkan bagi lansia adalah menggunakan teknologi. Karena kalau pesan Gojek, Grab, kalau anak atau cucunya tidak ajar ya tidak bisa kan. Akhirnya bingung kadang. Saya lihat tetangga saya itu bingung pulangnya. Perginya oke, naik Grab, naik mobil, pulangnya bingung dia. Bingungnya ngapa? Karena tidak bisa pesan. Nah, mungkin itu. Nah, itu juga disebut miskin pengetahuan teknologi informasi atau tidak melek IT. Nah, itu yang mungkin akan menjadi bahan pertimbangan dan refleksi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tujuan ya dari pertemuan kedua ini, yang pertama kita sebagai umat
atau kita sebagai peserta untuk hadir dalam pendalaman bahan APP ini, menyadari yang pertama adanya isu strategis saat ini menyangkut kepemilikan tanah agraria, kebijakan yang tidak berkeadilan, kasus hukum atau regulator, masyarakat diadu domba, sistem kapitalisme untuk kelompok masyarakat yang rentan, anak-anak atau ibu-ibu, soal upah, tenaga kerja, eksploitasi anak, perempuan, rendahnya sumber daya manusia, konsumerisme, dan hedonisme. Nah, untuk kepemilikan tanah agraria ini memang ini menjadi persoalan. Kita saja di kota ini lahannya sempit. Bagaimana mau bercocok tanam, nanam cabai di pot, ya kan? Buka rumah langsung lihat mobil atau di tepi jalan. Ya. Mungkin dengar suara burung itu kalau udah agak ke pinggir-pinggir di daerah perkebunan atau di daerah ya masuk di Sungai Rengas atau mungkin di daerah di tempat yang ada rindang-rindangnya ya. Kalau di kantor kami biasa masih dengar suara burung karena ada hutan kota di situ, ada satu taman tinggi, banyak pohon. Memang jarang sih dikunjungi orang ya, di samping kalau kita ada bundaran itu mau ke pelabuhan, nah itu kan. Nah, tapi kalau di sini di tengah kota ini yang kita dengar adalah suara orang memanggil burung walet. Ada sih suara burung ya, tapi itu pakai ya alat. Dan masalah tanah ini juga menjadi persoalan untuk di kampung-kampung karena banyak orang kampung tidak punya hak kepemilikan tanah. Ini mungkin kalau kita yang di kota ini mesti membantu saudara-saudari kita di kampung untuk segera membuat sertifikat hak kepemilikan supaya 5, 10, 15 tahun nanti tidak menjadi masalah. Di Kapuas Hulu itu saya pernah bertanya kepada seorang mahasiswa, sekarang sudah sarjana dia. Mereka pemukimannya itu padahal sudah turun-temurun, mungkin ratusan tahun di situ, dijadikan hutan lindung oleh pemerintah. Mungkin petanya dari atas, padahal manusianya ada. Nah, jadi rumahnya itu dijadikan hutan lindung. Jadi kalau mereka misalnya mau bercocok tanam, tebas-tebang, mereka akan ya berhadapan dengan hukum. Kita ingat kasus di Sitang dulu itu kan masalah pembakaran lahan, ladang. Pembakaran lahan dan ladang itu berbeda. Kalau orang Dayak itu memang sistem mekanisme bercocok tanamnya adalah berladang. Karena tanahnya adalah lereng dan bukit ya. Dan juga akses airnya. Makanya mereka lebih suka menggunakan sistem ladang. Tapi ladang itu bukan sembarang membakar. Ya, itu harus ditebas-tebang dulu, kemudian sekian waktu dibiarkan mati ya kan, dibuat gundukan-gundukannya baru dibakar. Nah, bakar itu sebenarnya adalah salah satu fungsi pemupukan. Sama seperti kayak di 28 Oktober untuk fungsi pemupukan itu pakai pupuk kandang. Jadi katanya pakai ya kotoran babi ya untuk menetralisir. Karena kapur tidak mempan karena tanahnya asam. Ya. Nah, jadi kalau di kampung seperti itu, setelah 2-3 kali berladang nanti pindah lagi, bukan ladang berpindah. Pampas orang itu adalah milik dia. Nah, itulah menandakan bahwa dia sudah menggarap lahan itu dan tidak boleh dikacau. 5 atau 10 tahun lagi atau beberapa tahun lagi dia akan kembali lagi. Nah, makanya batas tanah di kampung itu sebenarnya sudah jelas. Ya. Jadi kalau misalnya melewati batas tanah itu bisa diadat. Tapi sekarang ya tidak menjadi jelas. Karena pemerintah yang mengatur sistem agraria. Jadi kalau dulu lahan bisa seluas-luasnya, sekarang tidak bisa. Satu orang hanya minimal 2 hektar. Berikutnya masyarakat diadu domba. Sekarang sudah mulai kita melihat munculnya cawapres-cawapres ya. Caleg-caleg ya. Semuanya ingin menawarkan diri menjadi pelayan masyarakat. Tetapi mana yang dipilih? Dan mohon jangan kita mau diadu domba misalnya. Diadu domba ini misalnya ya kan pilihan kita ini kan terletak pada program dia, kedekatan emosional, rasional ya, atau karena tradisional. Pemilih itu kan ada 3, tradisional, kemudian emosional dan rasional. Di kota ini, di Pontianak Barat saya agak bingung. Rasional, tradisional itu ada gitu, aneh, cukup aneh. Ya, melewati. Ada juga yang emosional, tetapi ya
Seperti itulah pemilih kita. Berikutnya masalah sistem kapitalisme untuk kelompok masyarakat yang rentan, anak-anak, ibu-ibu, soal upah tenaga kerja. Terkadang kita ini mengeksploitasi orang, mempekerjakan orang tidak sesuai dengan UMR, UMP. Kita anggap orang itu cukup, padahal sebenarnya tidak cukup. Dia bekerja 12 jam, kita bayar ya paling 4 jam. Karena memang kita penghasilannya terbatas. Akhirnya mereka kita perbudak. Seolah-olah kita anggap anak, seolah-olah kita anggap keluarga, tetapi sebenarnya kita perbudak tanpa adanya sistem pengupahan yang harusnya. Ya. Dan jangan jauh juga, di dalam lingkungan gereja juga terjadi. Oh, dia sudah tinggal di lingkungan gereja, orang ini sudah diupah. Mengapa harus diupah banyak-banyak? Kan begitu. Nah, ini juga menjadi persoalan-persoalan ya. Kemudian ya kita tahu bahwa undang-undang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga itu sampai sudah 10 tahun. 10 tahun belum diketuk palu oleh DPR. Kalau undang-undang yang tidak menghasilkan duit ini, mohon maaf, agak lama sekali mikirnya. Ya. Jadi penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga terjadi terus-menerus. Orang disetrika, dicubit, dipukul, ya, bahkan disiram air panas. Ya, kita tahu ya kejadian-kejadian yang sangat memilukan. Bahkan pembantu itu diperkosa, dicabuli, ya, kemudian ya macam-macam, bahkan ada yang dibunuh, ditumbalkan, ya macam-macam lah. Sungguh tragis hidup seperti itu. Berikutnya eksploitasi anak dan perempuan. Baru-baru ini di Jalan Tebu terjadi yang namanya pelecehan seksual ya terhadap anak-anak. Jadi anak umur 4 tahun langsung dicabuli. Ya, dicabuli dengan menggunakan mulut oleh laki-laki punya anak 3, sudah ditangkap. Dan korbannya bukan itu saja rupanya. Ada 8 orang anak yang mengakui bahwa terjadi pencabulan itu sudah 4 anak. Anak yang umur 4 tahun dan anak sekarang berusia 8 tahun. Nah, mungkin kita harus juga memberikan pemahaman pendidikan seksual kepada anak-anak walaupun dia masih ya balita. Bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh laki-laki ya. Memang ini penting ya. Karena kalau kita tidak menjaga, anak-anak ini kan rentan, dipikirnya apa begitu. Ya. Jadi itu terjadi di depan mata kita. Kemudian rendahnya sumber daya manusia. Nah, ini mohonlah kepada generasi muda sekolah. Minimal di kota nih SMA lah. Ya, paket A, paket B, paket C. Ada. Kalau punya dana lagi D3 lah. Ya. Kuliah lah. UPB dekat, ya kan? Tinggal jalan kaki sampai. Jadi itu kasihan kalau kita tidak punya sumber daya manusia. Kemudian konsumerisme. Kita hanya menggunakan saja. Sekarang kita kan jarang mengkonsumsi, menjadi produsen ya. Semua barang kita beli, akhirnya kita menjadi konsumerisme. Kemudian hedonisme. Jadi anak-anak atau generasi muda tuh tidak mau tahu bagaimana cari duit. Yang penting beli handphone, beli laptop, harganya ya sesuai dengan tren ya. Beli motor ya. Pokoknya dia tidak mau tahu orang tua tuh mau kredit kah, mau berutang kah, mau jual tanah tuh tidak mau tahu. Pokoknya barang harus ada, ya kan? Pulsa harus terisi, uang jajan harus ada, fasilitas semua harus ada. Tanpa tahu untuk memahami bahwa dapatnya dari mana. Ya itu sudah terjadi. Hedonisme itu. Dan ini menjadi bahaya laten yang akan membuat nanti kita menjadi masalah di masa tua. Berikutnya yang kedua, bahaya yang mengancam masa depan kaum miskin dan tertindas. Tadi dikatakan oleh Bapak Ibu di tempat ini udah lansia kan. Lansia ini sebenarnya udah masuk kategori orang tidak mampu sih sebenarnya. Ya, karena tidak menghasilkan apa-apa, tinggal diberi pensiun saja kalau dia punya pensiun dari negara. Kalau yang sudah tidak bisa bekerja lagi, kalau dikasih dana oleh anaknya. Ya. Jadi ya, apakah kaum miskin ini akan dimasukkan ke panti jompo?
ya, dan tertindas, ya kan. Jadi banyak orang tua akhirnya harus menunggu di kota, anaknya bekerja di luar kota. Ketika meninggal baru dilihat oleh anaknya, kan tragis juga. Seharusnya tidak seperti itu. Bagaimanapun orang tua waktu masih kita kecil, mereka merawat kita. Ketika kita sudah dewasa, kita tinggalkan. Setelah itu kita biarkan dia tersiksa. Rasanya ya sangat berdosa sekali. Maka di pertemuan kali ini mari kita sadari bahwa hal semacam itu mungkin bisa terjadi, tetapi kita sadar bahwa dalam masa prapaskah ini kita bertobat. Mari kita memulai pendalaman kitab atau pendalaman bahan kitab suci kita ini atau bahan APP kita ini dengan lagu pembukaan. Nomor 366. Kita buka dengan lagu pembukaan nomor 366. 366. 3, 2, 1. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah. Pantaskah kami menghadap padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hampir tidak ada negara di dunia yang warganya bebas dari kemiskinan. Banyak penyebab kemiskinan itu terjadi. Tugas kita adalah berusaha dan terus berusaha untuk mengatasinya. Yesus dalam pewartaannya juga sangat memberikan perhatian kepada kaum miskin. Bahkan dia menggambarkan bahwa dirinya hadir dalam diri saudara yang paling hina sekalipun. Kita tahu bahwa Yesus lahir di kandang yang hina, di kandang binatang. Itu melambangkan kemiskinan yang luar biasa. Tidak mendapat penginapan dan akhirnya Bunda Maria melahirkan di kandang binatang, di kandang Betlehem. Itu melambangkan bahwa keberpihakan Tuhan kepada kaum miskin dan papa itu adalah sesuatu yang menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Dalam khotbahnya di bukit yang dikenal dengan Sabda Bahagia, yang paling disukai oleh Perdana Menteri India, ya, kita tahu Gandhi itu, ya, itu sangat senang dia. Jadi dia memang tidak masuk Katolik, tapi sebagai Hindu dia sangat mencintai Sabda Bahagia ini untuk memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Ini bisa kita pakai sebagai bentuk kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup-hidup kita di muka bumi ini untuk berpihak kepada kaum miskin dan tertindas. Yesus pun dengan jelas menyinggung tentang orang miskin. Misi penyelamatan Yesus tidak hanya pada tatanan hidup rohani, tapi juga pada tatanan hidup konkret. Maka misi-misi Katolik itu adalah berpihak kepada kaum miskin.
mendirikan rumah sakit, mendirikan yayasan, mendirikan pendidikan. Walaupun sekarang pendidikan untuk Katolik itu karena memang sudah tidak mendapat bantuan atau subsidi menjadi lebih mahal. Lebih mahal karena memang ya membiayai operasional. Nah, itu harus dipahami juga. Makanya ya banyak orang Katolik lebih menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya bagi kita yang mungkin memiliki sesuatu yang cukup yang menyekolahkan anak di sekolah Katolik. Karena memang beberapa sekolah Katolik ditutup karena memang tidak mampu beroperasional lagi karena untuk membiayai guru. Kalau misalnya di negeri itu kan mendapat yang namanya bantuan BOS ya, BIS ya, bahkan gurunya diberikan tunjangan kinerja, sertifikasi. Bahkan kalau guru di Kementerian Agama itu dia dapat uang LP, gaji pokok, tunjangan ya. Tunjangan itu adalah ya 5%, 2,5% untuk anak ya kan. Kemudian ditambah LP kalau masuk. Kemudian tambah lagi sertifikasi. Nah, tunjangan kinerja lah. Jadi sekarang tuh jangan heran misalnya orang mengincar menjadi PNS ya. Nah, jadi seperti itu. Dulu gaji misalnya lebih besar di swasta, tetapi sekarang swasta sangat, ya mungkin swasta-swasta yang mampu mengelola keuangan yang bisa. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa kegiatan pelayanan sosial itu tetap terjadi. Ya memang harus ada aksesnya. Rumah sakit Antonius dulu ya berpihak kepada kaum yang memang tidak mampu, tapi sekarang ya karena itu tadi operasional membengkak menggunakan AC semuanya ya. Jadi lebih baik sehat daripada sakit. Kalau udah sakit pasti ada duit. Listrik juga kalau udah mau habis vouchernya dia bilang duit. Nah, 3 hari sebelumnya dia ingatkan, jangan kita lalai tuh. Nanti kalau kita pakai mati di tengah malam. Jadi jangan heran sekarang di kota ada rumah orang yang padam, ya kan? Kiri kanan hidup, tengahnya padam. Ngapa? Nggak mampu beli voucher, ya? Karena pakai voucher lebih aman katanya, lebih voucher. Jadi listrik tidak tertagih. Tapi ributnya kemana-mana ya, membuat malu tetangga, ya kan? Karena kuat bunyinya. Dan nanti mungkin pernah mau diwacanakan ledeng menggunakan voucher juga, tapi agak sulit, bingung bagaimana ngisi vouchernya ya. Karena itu harus elektrik. Tapi kalau di negara-negara maju semuanya pakai voucher. Ya. Pakai token namanya. Saya kemarin mau beberapa bulan yang lalu, tahun lalu mau makan di mana tuh ya, di restoran, bukan di restoran ya, tempat makan Jepang. Jadi malu saya. Pak, Bapak udah beli token? Dia bilang, beli token. Saya bilang, aduh kacau juga nih. Ya. Sekarang semuanya apa-apa beli dulu tokennya baru jadi barcode-nya. Jadi tidak tahu lah, sistem sekarang ini tidak perlu pakai duit cash. Ya tinggal ya. Atau ATM sekarang kan tanpa kartu ya. Saya mungkin yang tertinggal ya. Gara-gara itu saya pergi ke bank lalu rupanya nomor HP saya itu berbeda. Jadi sekarang itu kalau nomor HP kita pertama berbeda lalu kita ganti nomor, harus kita pergi ke bank yang untuk membuatnya. Jadi tanpa kartu, tidak perlu kartu lagi. Jadi cukup kita dari HP kita nanti uang itu keluar gitu. Wah, luar biasa kan. Jadi kecanggihan luar biasa gitu. Tetapi itu kalau kita ada saldonya, tidak ada saldonya jangan harap. Ya. Semuanya pelayanan itu. Atau kalau sekarang di bank kasihan kan. Kalau narik di atas 5 juta tidak kena administrasi. Kalau narik di bawah 5 juta 10.000. Minta ampun. Kan lucu. Berpihak kepada yang banyak duit. Yang kurang duit tetap mendapat sanksi administrasi kan. Jadi apapun pelayanannya, orang-orang kecil tertindas nih kasihan. Ya kan? Kasihan. Kalau kita lihat terima langsung tunai BLT rata-rata pakai sepeda motor. Bagaimana ngukur dia miskin nih? Ya kan? Ya pakai sepeda motornya platnya baru kan, tapi dapat BLT. Oh bukan, saya ngambilkan tetangga saya. Tapi kok berkali-kali misalnya. Pernah terjadi ya. Ya itulah tadi, keberpihakan kepada kaum miskin itu mungkin sesuatu yang sudah mulai sangat tergerus ya. Nah,
Misi penyelamatan Yesus tidak hanya pada tantangan hidup rohani, tapi juga pada tatanan hidup konkret saling berhubungan karena kemiskinan itu terjadi akibat dosa yang dilakukan manusia dengan berbagai macam bentuknya. Ada dosa dalam Prapaskah ini, ya. Saya sharekan di beberapa grup itu. Dosa yang pertama itu yang memang harus kita lawan itulah iri hati. Iri hati itu susah. Kalau di keluarga ada iri hati, wah kacau kan. Iri hati ini bisa menyebabkan kekacauan. Yesus dihukum mati gara-gara iri hati. Dosa iri itu bahaya. Kemudian dosa ketamakan. Tamak. Mengapa para orang-orang Farisi, para imam itu karena tamak tadi. Jadi pengikutnya sudah tidak lagi kasih perpuluhan kepada mereka, karena mereka sudah menjadi pengikut Kristus gitu. Tidak ada sumber pendapatan lagi nih. Berikutnya ada kemalasan. Nah ini malas nih susah kalau tidak dilawan. Malas bangun tidur ya. Jadi malas itu berbahaya memang. Malas ke gereja lama-lama tak ke gereja. Malas berdoa lama-lama tak berdoa. Memang harus dilawan. Nah berikutnya adalah kemarahan. Nah kemarahan ini membuat energi kita habis. Kalau di rumah kita marah anak, tidak jadi masakan tuh. Bisa asin lah, ya kan? Lebih baik masak dulu, setelah itu baru marah anak. Jangan marah anak pada saat, masakan ini bisa jadi, tidak enak atau bisa jadi hangus. Ini. Nah berikutnya kelobaan. Nah kelobaan itu adalah sesuatu hal yang memang dia itu kayaknya tidak seperti dosa kelobaan itu. Kelobaan itu artinya begini. Dia menyandarkan kepada diri sendiri. Saya bisa melakukan, dia agak beda dengan kesombongan. Kesombongan itu dinampakkan, tapi kelobaan itu tidak. Kelobaan itu misalnya, saya kan tidak ngacau orang. Ngapainlah ikut pendalaman APP ini kan? Saya bisa baca. Saya bisa dengar YouTube. Saya bisa dengar ini. Saya sudah paham semuanya karena saya latar belakang pendidikan seminari. Semuanya itu ada di dalam otak saya. Itu dia. Jadi ngapainlah ikut ini, ikut itu jadi pengurus lingkungan, tidak ada untungnya. Nah, itu kelobaan namanya. Jadi ini yang sering terjadi ya. Bisa terjadi kepada kita. Kalau kita lihat pastor udah tidak suka dengan pastor itu, ngomel di belakang. Saya ingat saya ikut misa, ada bapak itu ngomel terus. Pokok apa yang dikatakan pastor di kantornya. Jadi saya ini mau dengar pastor atau dengar dia, ya kan? Dengar dia itu, nasihati kita. Udah tak berbini katanya, pandai dia nasihati kita. Suruh baik-baik dengan istri, dia tidak punya istri. Gitu terus dia ngomel tuh. Saya jadi bingung lah dengan dia. Nengoklah dia tuh, tidak punya anak pun suruh nasihati orang punya anak. Dari mana dia tahu teori itu katanya? Dia tidak praktek. Pokoknya ngomel lah sepanjang homili pastor tuh. Karena rupanya dia tidak senang dengan pastor itu. Ya kan? Dengarlah dia itu katanya. Ya kan? Jadi ujung-ujung apa yang dihomilikan pastor tuh jadi mentah. Mentah bagi dia dan mentah bagi orang. Itu terjadi itu. Akhirnya kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya, tipe-tipe kayak gitu. Tapi masih syukurlah dia datang. Ya, yang bahaya kalau tidak datang. Berikutnya kesombongan. Nah, kesombongan ini kacau nih. Kalau ada sombong ini susah. Sombong ini adalah orang-orang yang tidak menyandarkan diri kepada Tuhan Allah, lalu menyandarkan diri pada kekuatan sendiri, dan menyandarkan diri pada kekuatan materi dunia, dan bahkan kekuatan iblis. Saya ada ikut Telegram, namanya uang gaib, ya kan? Lalu di situ dengan berani seorang ibu itu untuk pesugihan. Lama saya bilang, saya sudah sepakat dengan keluarga saya untuk pesugihan. 5.400.000 maharnya. Gimana? Kata si dukunnya, ya akan saya kerjakan, terima kasih. Close katanya. Entah bagaimana saya bisa masuk di grup Telegram itu. Ya, saya tidak tahu. Tapi saya tetap berada di situ, hanya ingin mencari tahu. Ya kan? Rupanya ada orang-orang uang gaib. Ya kan? Jadi tidak kerja uang datang gitu. Gosok-gosok datang uang kan begitu. Nah itu lama-lama kan orang jadi sombong. Ya, hanya ini ya, tidak tahu lah. Tiba-tiba datang duit itu kan.
Nah, ini adalah hal-hal yang memang harus kita ini. Berikutnya dendam. Nah, dendam ini kacau. Dendam ini apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, kalau kita dendam, semuanya sia-sia. Ya. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Akibat dendam semuanya kacau, cinta kasih tak jalan. Ya. Suami istri dendam, akhirnya tidak bertegur. Anak dendam, seumur umur tidak teguran. Bahkan ada yang membawa dendam sampai ke liang kubur. Bingung kita. Sampai meninggal pun saudaranya tidak dikunjungi. Tidak tahu kita. Ya kan? Bahkan seorang anak di lingkungan kami itu, karena sudah berbeda iman, ya kan? Padahal bapaknya ngasih duit, alasannya karena melahirkan anak kecil. Minta ampun. Ya kan? Kami bilang bingung. Inilah kalau orang sudah dendam. Tapi uang diminta gitu. Uang dikasih. Akhirnya tidak punya rumah, balik lagi ke rumah bapaknya. Inilah manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah hal-hal yang akan kita coba untuk refleksikan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi dan memperhatikan kami. Tidak henti-hentinya Engkau mencurahkan rahmat-Mu kepada kami. Mampukanlah kami membalas kebaikan-Mu dengan cara membuka hati dan budi kami untuk karya rahmat belas kasihan-Mu kepada kami, terutama lewat saudara-saudara kami yang miskin dan terpinggirkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan dalam Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin.